Selamat datang di perkuliahan hari ini. Ya, saya rasa sudah pada lengkap ya semuanya, sudah hadir semuanya di mata kuliah pengantar konservasi bangunan dan kawasan untuk pertemuan kedua. Pertemuan pertama kita sudah mulai dengan pengantar, ya. Jadi kita sudah siap ya hari ini mau kuliah apa. Jadi 50 menit ini kita akan isi dengan tatap maya atau online learning atau perkuliahan daring begitu, sambil diisi dengan ceramah dan diskusi bersama atau class discussion. Setelah itu 50 menit kemudian kita masuk ke tugas kelompok atau diskusi kelompok ya, dengan pendekatan problem based learning ya. Kemarin sudah saya jelaskan seperti apa. Nanti juga ada tugasnya. Jadi ada dua tugas ya, ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Nah, tugas individunya itu adalah membuat catatan harian atau logbook ya, yang berisi pertama tentang temuan kalian selama kelas, terus catatan temuan kalian di luar kelas, dan yang berhubungan dengan topik. Terus juga di situ juga kalian berikan insight ya, komentar, argumen, berupa pandangan, pendapat, kritik, dan gagasan terhadap topik hari ini ya. Nanti tugas diskusi kelompoknya nanti ada bacaan ya dari jurnal artikel yang berhubungan dengan topik hari ini. Nah, di situ nanti kalian baca, kalian lihat permasalahannya apa, terus gagasan apa yang ada di situ, terus juga berikan insight kalian tentang bacaan tersebut ya. Jadi kalian sudah siap ya, kita langsung saja masuk ke topik hari ini, yaitu tentang heritage ya. Heritage ya. Nah, kalau kita bicara tentang heritage, itu pasti berhubungan dengan kearifan lokal ya, kearifan lokal. Jadi ada istilah kearifan lokal itu banyak sebenarnya, local wisdom, local knowledge, genius loci, spirit of place, pengetahuan lokal. Nah, semua ini istilah-istilah yang sama saja ya dengan yang berhubungan dengan kearifan lokal. Nah, kalau arif itu ya, orang yang arif itu orang yang tahu ya, orang yang berpengetahuan. Nah, kearifan lokal itu adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan, serta adat istiadat atau adat kebiasaan, atau juga etika atau hukum adat yang berlaku, yang mengendalikan perilaku manusia pada dalam kehidupan sehari-harinya di sebuah komunitas ya. Nah, itu adalah kearifan lokal. Nah, sifatnya bisa tangible dan intangible. Jadi tangible itu dia bisa dilihat secara fisik ya, kalau intangible non fisik. Jadi tangible berwujud, ada bendanya, kalau intangible itu tidak berwujud, dan kadang dia adalah ketakbendaan ya. Biasanya dia lebih abstrak ya, kalau tangible itu konkret. Nah, itu jadi kearifan lokal itu juga ciri-cirinya itu, dia pertama dia pasti sanggup bertahan terhadap budaya luar. Tuh, dia bisa memfilter ya, dan bertahan terhadap pengaruh budaya dari luar. Terus juga dia mempunyai kemampuan untuk mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Jadi dipilah-pilah, difilter
mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kalau yang baik sesuai dengan apa namanya budaya mereka bisa diserap, yang negatif yang buruk tidak diserap. Nah, itu difilter gitu ya. Dengan begitu dia bisa berkembang lagi budayanya dan mempertahankan yang ada, dan juga ditambah dengan pengaruh-pengaruh budaya luar gitu ya. Terus juga punya kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Jadi yang positif tadi diintegrasikan dengan budaya yang ada di sebuah komunitas di lokal ya. Terus juga dia mempunyai kemampuan untuk mengendalikan komunitasnya ya, di dalam komunitasnya, dan juga mengendalikan pengaruh-pengaruh budaya luar. Terus dia juga sanggup memberikan petunjuk atau arahan atau visi ke depan tentang perkembangan budaya mereka. Dengan begitu mereka dan budaya mereka bisa sustainable atau bisa berkelanjutan gitu ya. Bisa diturunkan lagi ke generasi berikutnya dan berikutnya gitu. Jadi inilah ciri-ciri kearifan lokal gitu ya. Nah, kita kembali lagi dengan heritage ya. Dalam kamus bahasa Inggris bahasa Indonesia, heritage itu diartikan warisan atau pusaka gitu ya. Nah, biasanya kita secara umum kita selalu dengar warisan ya, warisan budaya gitu ya. Ternyata warisan dan pusaka itu ada perbedaan gitu ya. Dan cenderung sekarang yang dipakai justru dalam keilmuan konservasi termasuk di arsitektur ya, lebih mengambil kata pusaka sekarang ya. Kata pusaka dibanding dengan warisan. Kalau nggak salah semenjak tahun 2000-an awal gitu ada kesepakatan lebih menggunakan kata pusaka daripada warisan ya. Kenapa? Nah, kalau warisan itu dia ya, warisan dan pusaka itu sama-sama dia diturunkan dari generasi lama ke generasi baru. Adalah peninggalan masa lalu yang diturunkan dari generasi lama ke generasi berikutnya. Nah, dia kalau warisan itu dia sifatnya bisa positif, bisa negatif. Bisa positif, bisa negatif, bisa bernilai atau tidak bernilai. Jadi warisan itu seperti itu ya. Dia ternyata bisa juga negatif dan juga tidak bernilai. Ya, contohnya mungkin ada warisan misalnya utang gitu ya. Utang ya yang diwariskan kepada pada anak-anaknya. Nah, itu kan negatif ya sebenarnya. Ya, dan juga tidak bernilai malah untuk ke generasi berikutnya gitu. Nah, atau contohnya kalau di ilmu kedokteran itu kan ada penyakit turunan ya, itu diwariskan dari nenek moyang dari orang tua ke anak gitu ya, dan itu penyakit akan selalu ada. Nah, itu juga bersifat negatif dan tidak bernilai gitu. Nah, sedangkan pusaka tidak seperti itu. Pusaka itu sudah pasti positif, sudah pasti bernilai. Pusaka itu pasti sudah positif dan dia juga bernilai. Nah, perbedaan yang lain adalah warisan itu bisa dibagi-bagi. Nah, warisan itu bisa dibagi-bagi, misalnya dari orang tua ke anak-anaknya gitu ya, bisa dibagi-bagi gitu, dan bisa berkurang nilainya, bisa berkurang nilainya. Dengan dibagi ya nilainya berkurang, atau justru pada saat diturunkan nilainya jadi berkurang karena mungkin mengikuti inflasi mungkin, atau
eh, nilainya turun karena pada saat generasi berikutnya warisan itu justru untuk saat ini justru tidak menguntungkan gitu ketimbang pada saat masa lalu gitu ya. Misalnya dulu itu kerbau gitu ya. Kerbau itu kalau di Indonesia memang biasanya di Sumatera maupun di Sulawesi kerbau itu bernilai sekali dulu. Ya. Kalau sekarang mungkin di Sumatera sudah tidak begitu bernilai gitu. Kalau dulu punya kerbau itu biasanya orang kaya. Tapi sekarang mungkin tidak begitu menjadi anggapan yang umum sekarang saat ini. Nah, kecuali yang terjadi di Toraja ya. Kerbau itu justru lebih mahal daripada mobil Alphard, lebih mahal daripada rumah gitu, bisa triliunan. Nah, atau juga di Papua itu babi itu sangat-sangat bernilai. Makanya kalau babinya ketabrak kerbaunya ketabrak, kita harus ganti ruginya besar sekali. Nah itu ya. Nah, sedangkan itu tadi warisan ya. Nah, sedangkan kalau pusaka itu tidak bisa dibagi-bagi dan nilainya tidak akan berkurang. Ya, jadi ini bedanya antara warisan dan pusaka ya. Tadi kita sudah tahu. Kalau saya ulang, kalau warisan itu bisa positif, bisa negatif, bisa bernilai atau tidak bernilai, atau dan juga dia bisa dibagi-bagi atau berkurang. Kalau pusaka justru dia pasti positif, pasti bernilai, terus tidak dapat dibagi-bagi dan tidak akan berkurang. Makanya kenapa ilmuwan konservasi lebih memilih kata pusaka ketimbang kata warisan ya. Makanya mulai sekarang kita ubah tuh kebiasaan, sekarang jangan lagi warisan kita pakai, tapi pusaka kalau kita bicara tentang konservasi dalam keilmuan arsitektur ya. Nah, pusaka itu banyak jenisnya ya. Dia bisa berbentuk artefak, terus dia juga tidak hanya tunggal, dia juga bisa banyak ya. Terus juga tidak hanya berhubungan dengan buatan manusia, tapi juga alam ternyata termasuk, dan juga flora dan fauna yang ada di dalamnya. Kalau yang buatan manusia, di situ ada sosial budaya, dari bahasa, budi pekerti, seni, sampai manuskrip dan lain-lain. Nah, dari situ kita bisa membagi. Biasanya sih kita bagi 2, tapi sekarang sudah 3. Berdasarkan kesepakatan waktu itu ada sebuah pertemuan konservasi pusaka Indonesia tahun 2003 kalau nggak salah. Di situ itu yang pertama adalah pusaka budaya ya. Pusaka budaya itu biasanya yang awal-awal itu kita concernnya selalu ke budaya, tapi ternyata alam juga pusaka. Nah, yang kedua pusaka alam. Alam juga adalah pusaka yang diturunkan gitu ya. Terus yang ketiga adalah kombinasi dari alam dan budaya. Kombinasi dari alam budaya ya. Nah, itu adalah pusaka yang disebut pusaka saujana. Saujana itu singkatan dari sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Saujana. Itu di dalamnya ada alam dan budaya dan jadi holistik begitu, dan juga masih dipraktekkan sampai saat ini. Masih hidup. Kalau kita bilang pusaka alam saja atau pusaka budaya, biasanya sudah tidak hidup gitu. Jadi hanya pusaka mati gitu ya. Dia hanya sekedar peninggalan saja gitu, tapi sudah tidak menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kalau yang pusaka saujana justru masih berlangsung. Nah, itu biasanya disebut living heritage ya. Ya, kombinasi dari alam dan budaya, dan itu masih berlangsung sampai saat ini.
masih dipraktekkan ya. Nah, ada kebudayaan yang sampai sekarang masih dipraktekkan, terutama di desa-desa tradisional ya, atau di beberapa wilayah-wilayah yang misalnya seperti di Jogja gitu ya, di Keraton itu masih berlangsung, atau juga di daerah-daerah Amerika Latin itu juga masih ada kebudayaan Maya atau Inka yang masih bertahan gitu ya, di Peru gitu ya, di Chili ya. Itu kalau pernah kemarin kita bicara tentang sejarah dan teori arsitektur pramodern ya. Nah, itu ternyata masih berlangsung. Jadi kita di sini jenis-jenis pusaka itu ada 3 sekarang ya. Ada alam, ada budaya, dan pusaka saujana. Jadi bisa kalian bedakan. Nah, kita coba uji ya, kita diskusi ya, kita akan main tebak-tebakan sambil kita diskusi ya. Nih, kira-kira ini termasuk pusaka alam, budaya, atau saujana? Ya, Marvel? Budaya. Budaya ya, bukan saujana. Kenapa? Nah, karena ini pusakanya sudah ditinggalkan, sudah mati ya. Nah, ya ini pasti bukan pusaka alam, pasti udah kelihatannya adalah buatan manusia. Tapi apakah ini saujana? Tidak, karena pertama dia juga tidak kombinasi dengan alam, dan juga hanya peninggalan sudah mati gitu ya, sudah tidak dipraktekkan lagi lah, sudah tidak menjadi bagian dari kehidupan kehidupan dari masyarakat setempat gitu ya. Ya, ini adalah pusaka budaya ya. Nextnya ini termasuk apa ya, Aisyah? Ya, pasti ini pusaka alam. Ini pusaka alam, pasti dia alamiah terjadinya, bukan dibuat-buat ya. Oke, next. Ini ada pusaka apa yuk? Ya, Stephen? Bingung? Bingung? Ya, coba ya, kira-kira yang ada di kepala kamu apa? Budaya. Ya, ini budaya. Ya, ini budaya ya. Walaupun ini masih dipraktekkan ya sampai saat ini ya, tarian ini, tapi dia tidak melibatkan pusaka alam ya. Jadi dia masuknya di pusaka budaya. Nah, ya, ini Bapak Yu, Acong. Pusaka alam. Pusaka alam. Ada yang punya pendapat lain? Ya, Maria. Alam juga. Alam. Oke. Ini gambar apa sih? Ya, ladang atau sawah, atau ladang basah gitu ya, sawah ya. Sawah ya. Sawah itu yang buat terjadi alamiah nggak? Dibuat manusia kan? Nah, jadinya dia adalah pusaka budaya. Tapi ini masih dipraktekkan kan ya? Nah, ini masuknya di pusaka saujana. Dia juga melibatkan pusaka alam juga ya. Dia juga melibatkan alam di situ, tapi tapi di sini sudah sudah ada campur tangan manusia ya, membuat terasering seperti itu, berundak-undak, sawah yang berundak-undak. Tapi praktek ini masih dilakukan ya, terutama di Indonesia ya. Jadi ini masuk di pusaka saujana. Ini apa yuk? Ya, Ahmad? Pusaka budaya. Ada pendapat lain? Ini saya kasih hint ya. Ini adalah sebuah kampung atau desa tradisional di Bali yang bernama Tenganan. Ya, saujana. Karena ini masih dipraktekkan dan mereka masih hidup seperti ini. Dan juga ini secara holistik desanya itu juga melibatkan alam ya, dalam dalam kesehariannya. Jadi lengkap sih, dia pusaka alam ada, pusaka budaya ada, dan masih dipraktekkan sampai saat ini ya. Ini yang disebut dengan pusaka saujana. Oke. Nah, kita masuk ke berikutnya, kita fokus ke pusaka
budaya atau bahasa Inggrisnya cultural heritage ya. Nah, ini yang pasti adalah pusaka di dalamnya tidak hanya yang intangible tapi juga tangible ya. Tidak berupa artefak fisik saja, tapi juga ada atribut-atribut yang tak benda di situ dari sebuah kelompok komunitas atau masyarakat setempat yang diturunkan dari generasi masa lalu ke generasi berikutnya dan juga masih dipertahankan hingga sekarang, dan ya tergantung masih dipraktekkan atau tidak, itu bagaimana generasi hari ini mengelolanya ya gitu. Nah, pusaka budaya sendiri bisa kita bagi menjadi dua, yaitu tangible dan intangible. Nah, kira-kira yang tangible itu seperti apa? Kira-kira rumah adat, terus candi, terus pakaian adat, terus golok, ya keris, ya alat-alat lah ya, alat-alat tradisional, terus seni. Kalau intangible, adat istiadat, hukum adat, lagu, ya, puisi, syair kali ini. Nah, terus bahasa, terus cerita rakyat, ya. Cerita rakyat itu dongeng gitu ya. Terus ada tradisi, terus ada tari-tarian ya, tariannya ya. Nanti kita akan bahas ya. Kalau tarian itu sudah pasti kenapa tarian masuknya intangible? Secara keseluruhan sebenarnya tarian itu intangible, walaupun dia melibatkan kebendaan dalam performance-nya gitu ya, dalam penampilannya gitu ya. Tapi tariannya sendiri juga justru masuk di intangible, sama dengan lagu dan syair ya, seperti itu. Nah, kalian sudah bisa bedakan. Kita masuk diskusi lagi, tebak-tebakan ya. Ini masuk apa? Ya, Fania. Ini ingat nggak? Ini dulu kita pas di mata kuliah sejarah pramodern, arsitektur pramodern. Ya, ini bangunan di mana coba? Ya, benar di Afrika. Jadi ini karena bangunan tangible, benar. Ya, ini tangible ya. Nah, kalau ini lagu Apuse Kokondau. Nah, ada yang tahu kan ya? Nah, apa ini? Tadi apa? Ya, Marvel. Intangible, benar. Intangible ya, walaupun dia juga melibatkan hal-hal yang kebendaan ya, misalnya musik gitu ya, dan lain-lain. Itu ya, alat musik itu banyak ya sebenarnya. Bisa tifa, bisa kulintang dan lain-lain. Nah, Apuse itu lagu dari mana? Masih ingat nggak? Hah? Apuse Kokondau, Maluku? Bukan. Papua. Oke. Nah, ini apa? Tangible. Tangible? Loh, kok berubah intangible? Ayo, acau. Ya, sebenarnya ini secara keseluruhan adalah tangible ya. Secara keseluruhan, cara umumnya ya, itu adalah tangible ya, tapi di dalamnya kan ada gambar tuh ya, gambar itu ada cerita. Nah itu intangible, jadi ini kombinasi lah, tapi sebenarnya konsep pusakanya ini adalah tangible karena dia benda ya, tapi itu ada gambar juga, jadi dia pusaka tangible yang melibatkan ada cerita rakyat di situ, ada melibatkan intangible-nya juga ya. Nah, berikutnya ini sama yang tadi tuh enggak? Ini ingat nggak, nih sejarah pramodern juga muncul pernah. Ini dia hanya waktu itu kita bahas ya, dia ada pendapat bahwa ini hanya
sebuah seni saja, seni primitif gitu ya, zaman purba. Tapi ada juga yang ahli arkeolog bilang ini kalau kita perhatikan memang ada ceritanya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tangible dan tangible. Ya sama yang kayak tadi, ya sebenarnya as the whole secara keseluruhan sebenarnya tangible, tapi ceritanya itu adalah bagian dari bagian dari menjadi bagian ya. Dia adalah intangible ya ceritanya, tapi menjadi bagian dari yang si unsur si pusaka tangible-nya ya. Jadi ini sebenarnya tangible ya. Next, ini apa? Hah? Prakteknya ya, oke. Ini kan apa nih? Apa sebenarnya ini? Ini apa sih sebenarnya? Upacara ya, upacara ngaben apa acara apa nih, saya lupa ya. Nggak tahu juga, ini di Bali ya. Upacara kan, upacara itu masuknya apa? Intangible. Tangible ya. Tapi di situ ada patung ya. Ada apa macam-macam, itu ada barang-barang, ada alat-alat gitu kan. Jadi tapi dia intangible yang melibatkan tangible, tapi secara keseluruhan ini adalah intangible, benar. Upacaranya sendiri itu adalah intangible ya. Nah, next kita masuk ya, setelah kita kalian sudah lihat tadi, sudah saya paparkan mengenai apa bedanya apa itu definisi kearifan lokal, apa itu definisi pusaka, apa yang membedakan warisan dan pusaka, terus apa itu jenis-jenis dari pusaka, bedanya pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. Terus juga apa bedanya pusaka budaya tangible dan pusaka intangible. Nah, sudah saya paparkan. Nah, sekarang kita masuk ke 50 menit kemudian, yaitu tugas diskusi kelompok. Ya, kalian sudah kemarin kita sudah bagi kelompok kan ya, kelompok kecil. Nah, ini ada tugas bacaan. Kalian baca ini ya, sebuah artikel jurnal ya, judulnya Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya Tonggak Keberlanjutan Kota Pusaka. Ini ada linknya, bisa kalian buka. Terus kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Terus temukan permasalahannya ya, terus dan gagasannya di dalam. Terus juga kalian kaji, kalian analisis dan tentukan evaluasi dari bacaan tersebut ya. Nah, terus kalau ada kalian ketemu istilah-istilah baru yang baru kalian ketahui atau baru kalian dengar ya, istilah-istilah atau keywords yang baru yang asing bagi kalian, itu di kalian catat, terus cari definisinya, bisa kalian definisi dan kriterianya apa, dan coba di browse aja ya secara online tapi sumber dari kalau bisa dari e-journal atau e-book atau website yang resmi ya, bukan blog ya, bukan Wikipedia juga jangan ya. Nah, terus kalian citasi dan masukkan daftar pustaka ya. Sudah saya pernah ajarkan kan ya, cara mensitasi dan membuat daftar pustakanya gitu. Oke ya, nanti kita akan ketemu lagi setelah 50 menit. Jangan lupa direkam ya, karena rekaman itu saya mau lihat proses diskusi kalian. Saya bisa lihat siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, siapa ya, atau saya juga bisa lihat nanti pendapat ya, yang mana yang bagus gitu ya, mana yang standar aja, itu akan dinilai. Tidak hanya hasil dari tugas ini saja, tapi juga saya melihat prosesnya. Jadi sebelum kita nanti ketemu lagi, jangan lupa ya kita nanti yang akan disubmit itu tugas individu, yaitu catatan kuliah atau logbook ya, mengenai temuan hari ini, temuan di kelas dan temuan di luar kelas yang berkaitan dengan topik kita hari ini, berhubungan dengan topik kita hari ini. Terus kalian berikan insight juga. Terus juga tugas kelompok ini juga disubmit ya, dan juga berikan juga setelah kalian
kaji dan evaluasi. Kalian juga harus memberikan insight bersama dengan teman-teman kalian satu kelompok. Terus jangan lupa rekamannya nanti juga disubmit begitu ya, untuk mengingatkan jangan sampai miss ya. Jadi link Google Meet kelompoknya sudah saya bagikan ya, tinggal kalian pakai, tinggal kalian rekam. Kalau kalian minta saya untuk bergabung, kalau ada pertanyaan bisa nanti tinggal hubungi saya, nanti saya bisa bergabung kalau ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang belum jelas bagi kalian. Terus juga setelah itu, setelah 50 menit kita kembali lagi ke Google Meet yang room utama ya. Oke, silakan kalian ke room yang breakout. Nanti habis itu kita balik lagi setelah 50 menit, kita akan diskusi, kita akan elaborasi temuan-temuan kalian semua. Terus habis itu kalian bisa kembangkan lagi tugas-tugas tersebut ya. Jadi pengumpulannya jadi kalian bisa lanjutkan di luar kelas. Nanti dikumpulkan jam 9 malam ya hari ini ya, seperti biasa ya. Jadi saya harap sih kalian mengerjakannya dan bisa dicicil lah dari 50 menit dari sekarang gitu ya. Oke, itu saja. Sampai jumpa nanti di Google Meet utama 50 menit ke depan. Oke. Oh ya, jangan lupa ya, absen di siakat ya. Ya, semua lengkap kok di sini, tapi jangan lupa di siakatnya diisi untuk presensi kalian. Jangan lupa dengan akun-akun kalian ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi 50 menit ke depan ya. Terima kasih.